ini kita mau coba belajar Excel, di mana Excel yang seperti kita tahu ini mengenai hitung-menghitung, bikin informasi dari data yang kita olah kemudian menjadi informasi, kemudian biasanya itu ditampilkan dalam bentuk diagram, bagan, ya kan? Itu Excel. Yap. Jadi hari ini kita coba belajar Excel, bagaimana cara menampilkan lembar kerja Excel. Yang pertama, kita klik dulu Start, kemudian nanti akan muncul logo warna hijau bertuliskan X dan bernama Excel. Kita bisa klik 2 kali atau kita langsung bisa dari pencarian di sini kita ketik X, secara otomatis dia akan keluar Excel. Pada saat kita klik, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Jadi ini adalah lembar kerja Excel, di mana Excel memiliki bagian yang bernama kolom. Ini adalah kolom dengan huruf abjad A B C D. Oke. Sedangkan ini adalah baris dengan angka. Oke. Kalau misalnya saya letakkan kursor saya di sini dan saya klik, maka cara membaca bagian ini adalah kolom L baris 12. Kolom L baris 12. Oke. Kalau misalnya ini lokasinya terlalu jauh dan kita sulit membacanya, maka teman-teman bisa lihat di bagian ini. L12. L12. Oke. Kemudian kita coba sambil belajar, kita coba langsung menyelesaikan kasus ya. Jadi hari ini kita coba membuat kasus mengenai daftar gaji karyawan. Kita ketik dulu di sini. Biasanya huruf besar ya. Daftar gaji karyawan. Oke. Biasanya ini adalah CP, PT atau apapun itu. Teman-teman bisa menggunakan nama teman-teman suka. Oke, misal. Oke. Lokasinya di mana? Kalau misalnya tidak mau menggunakan lokasi, kita bisa menggunakan periode. Periode itu adalah maksudnya supaya kita tahu bahwasanya ini laporan atau dokumentasi pada kapan, ya, pada waktu kapan maksudnya. Katakanlah ini Oktober 2022. Biasanya gitu. Supaya rapi, nanti saja kita untuk edit ini, kita isi dulu kolomnya, oke? Saya coba kopas dari file yang sudah saya punya. Saya coba ambil sedikit saja. Nah, kalau misalnya terjadi pagar seperti ini artinya posisi kolom yang ada tidak mencukupi konten yang berada di dalamnya, sehingga dia berubah menjadi pagar. Bagaimana caranya menghilangkan pagar ini? Kita cukup dengan geser. Jadi cara gesernya, kursor kita yang warna putih ini teman-teman, kita bisa taruh di antara A dan B sampai dia berubah menjadi tanda tambah hitam seperti ini. Kemudian geser, klik, geser ke kiri. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian nama karyawan hingga dia terlihat dengan full. Oke, pastikan tidak ada yang tertinggal. Kemudian jenis kelamin juga sama, digeser saja teman-teman. Jumlah anak. Nah, ini kan tabelnya kecil ya. Tabelnya kecil tapi judulnya besar, panjang maksudnya. Supaya kita menghemat ruangan, maka untuk jumlah anak kita buat dia 2 baris dengan cara wrap text di sini di bagian home. Kita kecilkan. Oke, kemudian kita geser supaya terlihat. Oke. Tanggal, jam kerja kalau mau di wrap text silakan. Nah, bagaimana caranya supaya tabel ini cantik? Diklik,
tahan, geser. Jadi kita ngebloknya begini. Saya kecilkan dulu datanya supaya teman-teman bisa lihat. Oke, ini kan sudah ada tabelnya ya. Teman-teman bisa blok dulu, kemudian di bagian home ada gambar tabel. Untuk menghilangkan semua tabel itu adalah no border, maka semua tabel akan hilang. Oke, kenapa saya hilangkan? Karena saya mau setting dulu ini kira-kira maunya kemana-kemana. Kemudian apa yang mau kita cari? Biasanya kalau kita ngomongin masalah daftar gaji, tidak jauh dari beberapa hal ini. Nah, supaya tabel mereka sama, yang baru ini diblok seluruhannya, kemudian digeser. Oke, gesernya pakai perasaannya, jangan sampai terlalu besar, jangan sampai juga terlalu kecil. Saya coba ulang. Di blok, cara ngebloknya, kursor kita diletakkan di H, kemudian di bagian keyboard tekan Shift, kemudian klik bagian kolom O. Secara otomatis dia akan ngeblok semuanya. Kemudian terserah mau di sini mau di sini, pastikan kursor kita berubah menjadi hitam seperti ini, dan kita hanya menggeser kursor, jangan ada klik apapun. Pada saat kita ngeklik maka bloknya akan hilang. Jadi kita klik dulu hanya yang pertama, kemudian tekan Shift di keyboard, kemudian klik O, kemudian lepaskan shiftnya, jangan ada tekan apapun lagi, dan ini sudah ngefull blok. Oke, pada saat kita mau geser, pastikan kita hanya menggeser kursor tanpa mengklik. Kemudian pastikan kursor kita berada di antara kolom sehingga berubah menjadi hitam seperti ini. Kemudian kita baru klik setelah dia berubah menjadi hitam tanda tambah, kemudian digeser seperlunya. Oke, nah katakanlah sekarang kita mau hitung gaji bruto. Gaji bruto itu adalah gaji kotor, dimana gaji kotor katakanlah 65.000. Oke, jadi gaji kotor dari perusahaan ini sekitar 65.000. Oke, kita coba pakai rumus. Jadi 65.000 itu per jam karena gaji kotor. Jadi contoh kasusnya adalah cara menghitung gaji bruto atau kotor dalam 1 jamnya itu diperoleh 65.000 dikalikan jam kerja. Itu rumusnya. Jadi sama dengan ini jam kerja, bintang itu shift 8. Oke, ada di keyboard shift tahan kemudian tekan 8, kemudian klik 65-nya, kemudian enter. Oke, kemudian supaya dia ngekliknya Rp, saya coba ulang supaya dia dapat rupiah, klik kanan format cell, kemudian ini ya, dia pakai simbol Rp, kemudian dapatlah dia. Kalau nggak mau yang ini boleh diganti, ini banyak nih, mau dolar mau apa silakan dipilih ya, boleh dipilih pokoknya, asal ngerti aja pokoknya ya. Oke, kita pakai rupiah saja ya. Kalau udah rupiah kita bisa tarik nggak sih? Bagaimana cara tariknya? Jadi kan di sini kan kolomnya warna hijau ya kalau punya saya. Terus ada kotak kecil segi 4 di situ sendirian. Kursor kita deketin deh, cewek gitu ya, sampai dari yang putih jadi hitam. Oke, klik tahan tarik. Oke, berarti dia nggak mau. Kita coba aja langsung bintang. Coba lagi. Enggak dia, nggak mau.
ganti aja ini jadi 5 aja ya, penghematan waktu. Cara menghapus, diklik, di blok dulu, kemudian delete. Oke, sama dengan 25 kali 65.000. Ini nggak mungkin ini segini, sama dengan ini dikali 65.000 sama dengan 40 kali 65.000. Oke, nah kita harus tahu dulu duit makannya ini berapa biasanya. Duit makannya itu katakanlah misalnya 18.500 ya. Duit makannya 18.500. Dari 18.500 itu dihitung dari jam kerja. Oke, berarti kita harus melakukan hal yang sama dengan ini dikali 18.500. Jangan ada titik, jangan ada koma ya, karena Excel itu akan membacanya sebagai koma. Langsung saja kita lihat bisa nggak tarik. Oke, dapat ya. Kemudian kita klik kanan, format cell, biasa pakai logo rupiah, tambahin 3. Ini untuk nambahin buntutnya ya, tapi nggak usah, kita tambahin 2 aja atau 1 aja, biar aneh kalau 1, 2 aja. Oke, kalau udah, sekarang kita mau hitung transportnya. Transportnya ini adalah 11.500. Jangan ada titik ya, berarti 1 hari dia dikali 11.500. Oke, kita tarik, kita bisa barengan aja nanti tariknya. Kemudian misalnya nih, ini saya hapus ya supaya dia nggak repot, jadi tentuin aja dulu. Karena ini adalah kali ke atas, makanya dia nanti ngerandom, dia naik sendiri angkanya, jadi dia kalikan. Kalau misalnya dia satu-satu begini, nanti dia langsung ngedetect di bagian ini. Oke, caranya diklik, ini saya mau narik supaya cepat ya, jadi selesaikan dulu satu-satu soal ini, kemudian di blok. Oke, cara ngebloknya di sini, klik, kemudian shift di keyboard, kemudian panah ke kanan, kemudian arahkan kursor ke sini, kemudian tarik. Oke, lakukan hal yang sama supaya kita mendapatkan rupiah. Atau kalau misalnya nggak mau repot, ini kan semuanya pakai rupiah nih, diblok aja semuanya, klik kanan, format cell, kemudian tadi mana dia, penting, kemudian rupiah, kemudian jadi pada saat dia di sini maka akan naik ya. Kita coba main rumus dulu di sini. Kalau tunjangan istri, jika dia menikah, maka dia akan mendapatkan tunjangan istri sebesar 10%. Oke. Jadi rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, kemudian kita lihat di mana posisi dia menikah, di sini ya. Oke, kemudian sama dengan, lihat, hati-hati adek, setiap komputer, setiap laptop itu pasti akan punya data sendiri ya. Kalian lihat di sini, if, logika, tes, value, if true, nilai jika benar. Lihat di sini, ini adalah titik koma, maka saya akan menggunakan titik koma. Kalau misalnya komputer Anda saat ini adalah hanya koma,
berarti Anda menggunakan koma. Kalau titik 2 berarti Anda menggunakan titik 2. Jangan ngikutin saya karena setiap komputer, setiap PC, setiap laptop itu pasti beda. Perhatikan saja rumusnya pada saat kita gunakan. Oke, kalau punya saya titik koma. Oke, perhatikan punya adik-adik itu apa. Oke, kita dapat, kita mau cari jika D6, cara bacanya gitu ya. Kita mau deteknya sebagai apa? Sama dengan, ya kan? Kemudian kutip, menikah, kutip, karena hanya ada menikah dan belum menikah. Oke, saya tadi pakai titik koma, kemudian gajinya berapa? Gajinya ada di sini. Oke. Kemudian kita kalikan 10%. Oke. Titik koma 0. 0 itu berarti jika salah. Kemudian berapa buka kurungnya di sini, Adik? Kita harus lihat juga. Kalau misalnya buka kurungnya hanya 1, maka tutup kurungnya hanya 1. Kalau kita menggunakan 2, maka 2 tutup kurung. Karena itu akan mempengaruhi nilainya. Jadi kalau misalnya kita salah, ya rumusnya akan error. Oke, dapat ya? Dapatnya 29.500. Tarik. Oh, dia nggak dapat ya, karena dia belum menikah. Oke, bagaimana cara menghitung tunjangan anak? Sama, menggunakan rumus tadi, sama dengan jika. Oke, anaknya di mana jumlah anak? Jumlah anak ada di sini. Oke, kemudian kalau misalnya jumlah anaknya tuh di bawah 2, lebih kecil daripada 2, sorry, lebih kecil sama dengan 2, titik koma, buka kurung dari H6, dari sini gajinya, dikali 5%, ini 5% boleh dirubah ya, suka-suka kalian, tapi jangan sampai terlalu besar. Saya sudah menggunakan buka kurung, saya boleh menggunakan tutup kurung di sini jika yang dihitung H6 dikali 5%. Tapi jika Anda menggunakan rumus matematika yang lain dan lebih panjang, dipersilakan. Jadi dia membacanya yang mana duluan nih yang mau dihitung. Kemudian hasil dari H6 yang ini dikalikan dulu dengan 5%, hasilnya berapa? Kemudian dikali lagi dengan anak ini tadi ya. Jadi kalau memang benar dia di 2, berarti dikalikan nanti dengan hasilnya berapa, kemudian titik koma 0 tutup kurung, enter, karena anaknya nggak di situ ya. Kemudian kita coba tarik. Oke, nah sekarang kita lihat total tunjangan. Total tunjangan itu berarti kita akan mentotalkan semuanya ya. Bagaimana caranya? Sama dengan sum, itu berarti mentotalkan semuanya, kemudian diblok, kemudian tutup kurung boleh, tidak tutup kurung pun langsung enter boleh. Oke, ini adalah semua gajinya. Tunjangan. Berarti yang dihitung itu hanya tunjangannya ya. Sorry. Oke, karena gaji nggak masuk, kita hilangkan saja pada saat kita ini bisa langsung, ini kita coba buang. Jadi kalau di Excel tuh nggak ribet, kita nggak perlu hapus, kita tinggal langsung ketik aja sama dengan, dia langsung bisa sum, buka kurung. Ini ya, uang makan, ini tunjangannya. Kemudian ini saya nggak pakai tutup kurung ya, enter, dapat ya. Kemudian kita tarik. Oke, pajak itu biasanya berapa persen sih? Gitu ya. Pajak itu biasanya adalah 2,5% dari gaji
pokok bruto alias gaji kotor, berarti sama dengan 2,5% dikali gaji bruto. Oke, kemudian kita tarik, dapat. Nah, barulah kita nyari gaji bersihnya. Jadi totalnya sebenarnya orang ini nih berapa sih gajinya? Oke, sama dengan total tunjangan ditambah pajak. Oke, sebenarnya bukan begini sih caranya. Itu kalau kita menggunakan sama dengan ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat gaji bersihnya itu biasanya dari semua total ini dikurang pajak biasanya ya. Jadi biasanya sama dengan sum kurung kemudian semua tutup kurung. Ini kalau kita hanya ngitung satu aja, tapi begitu kita sama dengan kurung sum sama dengan buka kurung, ini diblok semua, kemudian tutup kurung. Oke, kemudian kita tutup kurung lagi boleh, dikurang pajak. Jadi logikanya adalah menambahkan semua uang ini kemudian dikurang pajak. Oh, salah rumusnya. Pokoknya paham ya. Kalau mau cara gampang ya, tinggal gini aja sebenarnya. Ini kemudian 6.250.000 ini gaji bersih, terus gaji potong pajak. Ini cara curang ya, ini nggak apa-apa, kita kan prosesnya belajar. Kepanjangan proyek teks sama dengan gaji bersih dikurang pajak. Selesai, tarik deh. Oke, ini kurang lebih begitu caranya. Nah, kita tinggal mau ngerapi-rapi ini. Saya coba kecilkan dulu tampilannya. Jadi ini semuanya kita akan coba kotak-kotakan di blok. Oke, kemudian setelah di blok ini ada tabel, tapi dia pilihnya no border. Oke, teman-teman bisa pilih langsung all border, dia otomatis ngikutin tampilan yang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka, pilihnya more border, nanti akan lihat tampilannya seperti ini. Nah, di more border teman-teman bisa ganti warnanya. Misalnya teman-teman suka yang warna biru, kemudian teman-teman maunya yang di luar adalah garis yang tebal, jadi ini kita ganti, dan ganti. Untuk bagian dalam yang tipis misalnya ganti. Kemudian oke kan. Oke, kayaknya ini akan aneh, jadi ini kita blok dulu. Kemudian kita masuk lagi ke sini, border, kemudian kita pakai yang tebal. Oke, nah kalau misalnya teman-teman mau ada warnanya, silahkan diisi. Oke, kemudian kita coba. Jadi tampilan kita beda daripada yang lain. Nah, supaya dia lurus begini, mungkin teman-teman ada yang enggak ini naik turun ya. Jadi di tampilan Excel itu ada home. Ini kalau kita mau taruh dia di tengah. Oke, kalau misalnya dia ada yang ke bawah, maka kita taruh dia di tengah. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau nulis misalnya misal ini aja. Saya coba copy di sini, kemudian saya taruh di sini. Ya,
ini saya blok, kemudian saya pilih ini element, dimana ini adalah orientasi tulisannya mau arahnya kemana. Nggak kelihatan ya, caranya kita blok dulu, kemudian measure and center. Kecilkan biar kelihatan. Oh, nggak kelihatan banget ya. Oke, saya coba perluas ruangannya. Oke, kalau nggak suka tulisannya begini, ganti dari bawah ke atas boleh, mau ke kanan boleh ya. Jadi ini settingannya di sini. Oke teman-teman, jadi silakan diotak-atik. Oh ya, ini satu lagi nih, yang di sini kan kita sudah punya hasil ya, jadi kita bisa ke sini measure cell, measure center. Kalau misalnya di Excel itu biasanya langsung di sini, tapi kalau misalnya di Word tidak bisa ya. Di Word itu pilihannya klik kanan kemudian measure cell, biasanya di sini. Tapi kalau measure center. Oke, logonya juga sama kok teman-teman. Nah, ini aku ternyata ada bagian yang kemakan ini untuk logo ini, supaya dia rapi. Klik nomor 4-nya, nanti ke blok, klik kanan, kemudian insert. Itu untuk nambah kolom. Kalau misalnya mau nambah row. Kalau mau nambah kolom sama insert. Oke, tapi kita nggak butuh ini. Ini kita blok, kemudian jangan lupa menggunakan bold. Kita nggak butuh italic karena ini nggak bahasa Inggris. Kita juga nggak butuh underline karena kita tidak membuat tanda tangan dan semacamnya. Oke, ini adalah salah satu contoh penggunaan Excel dan bagaimana caranya kita untuk menyimpan filenya kita. Klik file, kemudian save atau save as. Oke, berhubung ini filenya belum pernah tersimpan sama sekali, maka dikliklah save as, kemudian letakkan ada di mana. Misalnya di download, kemudian ketiklah nama filenya, latihan Excel, kemudian di save. Jangan lupa teman-teman nyimpennya di mana, di user, kemudian di download ya. Kalau punya saya, teman-teman perhatiin di mana, jangan sampai nanti filenya kemana ya. Nah, perhatikan di sini save as type, ini ada file yang bisa kita ubah. Oke, jadi tidak selamanya ini langsung berubah jadi Excel, bisa juga berubah jadi PDF ya, tergantung teman-teman maunya apa. Bisa langsung di searching kira-kira ini kegunaannya apa saja. Yap. Kemudian di save. Nah, teman-teman di sini ada latihan. File ini akan saya bagikan. Ada latihan di sini. Silakan diisi dan ini adalah ketentuan-ketentuannya. Silakan diisi juga ininya. Kemudian sampai ke sini. Silakan di Karang Indah. Kira-kira kalian ini merupakan data apa? Oke teman-teman, jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya. Sampai di sini penjelasan dari saya, semoga teman-teman mengerti, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.